Begitulah itu tugas pertama manusia di kebun Eden. Mungkin saya sudah ada pergi jauh sedikit, kalau saya mau kembali kepada ini. Jadi ayat yang ketujuh, Pastor sudah terangkan minggu yang lalu. Dari bahasa Ibrani sangat menarik di sini adalah membentuk manusia itu ha-adam dari ha-adama kalau dalam bahasa Ibrani dia. Jadi itu manusia itu nama dia macam tanah. Sebab dia dari tanah, dari debu tanah. Nama Adam itu sekarang kita nampak macam sangat cantik, tapi kalau dalam bahasa Ibrani tidak begitu cantik. So, ha-adam dari ha-adama. Adama itu adalah tanah. Jadi manusia itu yang ditekankan di sini adalah manusia itu berasal dari tanah, dari debu tanah. Dan kitab Ayub mengatakan manusia akan kembali kalau dia mati, kalau nafas hidup dia tiada sudah, dia akan kembali kepada debu tanah, sebab asal dia dari tanah. Jadi ada satu macam kita punya DNA lah, kita punya sel-sel di sini. Sekarang kita nampak macam cantik atau mulia sebab kita masih hidup, kita masih sehat. Tapi bila sudah mati, hari yang keempat, badan ini mulai sudah decompose dan kemudian menjadi tanah, kembali kepada benda asal kita. Sebab ha-adam itu dari ha-adama dalam bahasa Ibrani cukup jelas. Jadi pastor mau jelaskan ini ayat yang ketujuh lah itu. Jadi yang ada juga yang saya mau terangkan di sini. Saya suka macam membandingkan ini kitab bahasa Ibrani dan minta maaf dulu saya pastor mau ambil dulu ini buku. Coba kamu tengok, ini buku saya harap semua jemaah IP sudah dapat. Tapi kalau kamu belum dapat nanti saya bagi. Ini saya bagi kalau jemaah Indah Permai ini free ini. Kalau kadang-kadang di luar saya jual 2 ringgit, 5 ringgit. Apa itu Alkitab? Jadi dalam buku ini adalah penting kita memahami ada 2 teks kuno kita. Satu adalah kitab bahasa Ibrani, Hebrew. Dan bahasa Ibrani itu yang menyeluruh kitab bahasa Ibrani itu kodeks dia, maksudnya kitab itu yang paling kuno, disimpan di satu museum di Saint Petersburg di Rusia. Itu abad yang ke-11. Dan sebenarnya ada serpihan, pastor mau cerita sedikit lah supaya kamu memahami, sebab kadang-kadang kalau betul mau Bible study pastor mau terangkan kenapa kadang-kadang ada perbezaan. Jadi saya harap kamu ikut lah, tidak juga terlalu mendalam lah itu. Dan ada serpihan juga kitab bahasa Ibrani itu yang disebut Qumran Scrolls, kitab-kitab dari Qumran, dari Lautan Mati. Jadi itu lebih lagi tua berbanding kitab bahasa Ibrani yang dari Rusia itu, yang awal abad ke-11. Qumran itu mungkin 1 abad sebelum zaman Tuhan Yesus. Dan beberapa bulan yang lalu dalam khotbah pun pastor ada sebut di Israel mereka mendapati dekat ini Lautan Mati, serpihan kitab ada 2 ayat. Zakaria kayak itu 8 ayat 16 kayak itu. Dan juga Nahum. Jadi ada 2 ayat mereka dapati itu dalam bahasa Ibrani abad yang kedua. Ini betul kuno ini. Dan yang menarik di situ adalah nama itu dalam bahasa Yunani dia. Ini teks bahasa Yunani. Nanti saya akan jelaskan kenapa ada teks bahasa Yunani. Dalam teks yang mereka dapati beberapa bulan yang lalu, bila nama Tuhan itu ditulis bukan bahasa Yunani, tapi mereka tulis 4 abjad dalam bahasa Ibrani, nama Yahweh masih di situ. Jadi itu sangat menarik lah itu. Oke, sekarang tentang ini
Septuagint yang pastor selalu kadang-kadang beritahu, itulah saya harap kamu baca ini, ada itu penerangan di situ. Ini kalau kita perjanjian lama dalam bahasa Yunani ya, mereka terjemah ini pada abad yang ketiga sebelum Masehi. Ini zaman kerajaan Yunani sebelum zaman kerajaan Romawi. Ini sangat tua ini. Jadi tidak tahu bahasa asli Ibrani yang mereka terjemah, yang kita ada kitab sekarang bahasa Yunani Septuagint. Jadi pastor selalu bandingkan dua teks ini. Satu adalah bahasa Ibrani yang sekarang terjemah dari kitab di Rusia, Saint Petersburg, dan juga Septuagint, kitab Yunani abad yang ketiga sebelum Masehi. Ini teks yang sangat tua ini. Kenapa saya sebut ini? Sebab dalam ayat yang ketujuh, dalam bahasa Ibraninya disebut hidung. Tuhan menghembusi hidung Adam. Tapi dalam Septuagint, yang Tuhan hembusi adalah prosopon, adalah wajah atau muka, the face. So mana satu yang betul? Jadi sangat menarik kan? Kalau saya tidak tahu kamu bagaimana. Jadi mungkin pastor mau ceritakan kenapa bahasa Ibrani itu ada hidung. Sebab kita bernafas kalau secara manusiawi melalui hidung kita. Jadi selagi kita dapat bernafas, kita bernyawa lah itu. We need oxygen to live. To be a living human being, our breathing cannot stop more than 2 or 3 minutes. Kalau limpah sudah mungkin 3-4 menit, mati sudah, itu jantung mati. Sebab jantung itu pengaliran darah itu memerlukan oksigen. Jadi dari hidung lah itu Tuhan. Tapi itulah bahasa Yunani itu macam mungkin hidung itu is too crude maybe, I don't know lah, But in the Greek, it says that God breathed into the face of the man. So it's very interesting kan? Saya tidak tahu kamu minat atau tidak. Mungkin cukup lah untuk itu. Jadi sebagai pengetahuan kita lah, sebab ini Bible study, sebab Septuagint itu diterima sebagai Alkitab para rasul. Jadi dalam kitab-kitab perjanjian baru, 80% rujukan mereka itu dari kitab Septuaginta, dari Yunani, bukan dari Ibrani. Hanya 20% saja mereka petik dari bahasa Ibrani bila mereka memetik ini kitab perjanjian lama. Alright, saya harap kamu masih dapat ikut lah. Itulah ini kelas Alkitab ini. Alright, ya boleh ya, Deacon John, nanti pastor bagi kamu. Nanti hari Minggu ini saya akan bawa beberapa salinan. Mana tahu sebab nanti Deacon Setiausaha yang tinggal dekat dengan kamu senang sikit. Sebab sekarang macam ada larangan pergi macam pergi melawat di rumah-rumah lah. Tapi saya tidak keberatan juga. Kalau ada permintaan, saya sedia untuk datang mendoakan mana-mana jemaah. Tapi itu lain cerita. Saya coba jawab dulu ini. Mungkinkah nafas hidup itu roh manusia? Susah juga saya mau jawab itu. Itu pertanyaan di situ. Jadi ya, sebab manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Maksudnya kita punya jiwa dan roh itu yang likeness. Minggu yang lalu saya ceritakan kan. Kita punya internal, kita punya feeling, perasaan, emosi, rational faculty, like God, likeness of God. So Tuhan kita begitu. Jadi kita serupa dengan itu, likeness of God. Jadi saya tidak dapat jawab sama ada itu nafas dari Tuhan itu adalah roh manusia. Memang sebahagian itulah menjadikan jiwa roh manusia itu adalah nafas yang dari Tuhan. Tapi itu dari Adam. Jadi maksudnya sebab Tuhan sekarang tidak menghembusi setiap manusia kan. Maksudnya kelahiran setiap manusia itu, so ibu bapa itu mewarisi roh dan jiwa dari Adam lah itu. Sampai hari ini setiap manusia itu ada sebahagian hembusan nafas Allah. Itu yang menjadikan kita nefesh, makhluk yang hidup, nefesh, a living soul.
ada jiwa atau nyawa yang hidup. Alright, mungkin saya teruskan dulu supaya banyak perkara yang menarik. Ayat 8, kita sekarang sudah sampai ayat yang ke-8. Okay. Tuhan Allah membentuk taman di Eden di sebelah timur. Kadang-kadang menarik juga, kenapa banyak perkara disebut mesti di timur. Itu bintang pun bintang dari timur. Jadi itulah menarik, tapi saya tidak mau terlalu speculate malam ini ya. Okay. Kebun Eden pun sebelah timur. Mungkin kalau muka bumi ini Tuhan cipta itu kebun Eden di sebelah timur. Sebelah timur itu bumi. Oke, sebab di sini mengatakan kebun Eden itu sebelah timur. Dan yang menarik di sini adalah Tuhan menempatkan manusia yang dibentuknya di situ. Di sini menempatkan, tadi saya katakan God took and put Adam, kalau dalam bahasa Inggris lah. Coba kamu lihat ayat 9. Ini saya baca dari firman Tuhan. Ada berbagai pohon, tumbuh-tumbuhan yang sangat menarik. Buah dia pun very appetizing, dimakan buahnya. Dan ada pohon kehidupan disebut terlebih dahulu, kemudian pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi seolah-olah ada dua pohon berdekatan di situ. One is the tree of life, pohon kehidupan. Satu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan memang kita akan tahu bahwa nanti Tuhan berfirman dari pohon yang baik dan jahat yang ada larangan makan buah itu. Tapi itulah nanti 2 minggu dari sekarang kita menyambung. Kemudian ayat 10 sampai ayat yang ke-14 ada ciptaan satu sungai yang ada 4 cabang-cabangnya, ada 4 sungai. Tapi yang menarik di sini ayat 11, Hawila, tempat emas. Wah, luar biasa kalau kamu dapat menemukan sungai Hawila, kamu jadi kaya sebab banyak emas di situ. Jadi tidak tahulah, ini kebun Eden sebenarnya dari beberapa sungai di sini. Kalau ayat 14, sungai itu dikenal pasti di mana? Tigris mengalir di sebelah timur Asyur. Ini adalah negara Irak pada masa ini. Lebih kurang 1000 km dari Israel. Jadi kita boleh pikirkan bahwa sungai-sungai ini, yang ketiga ini, dan sungai Efrat sama juga. Sekarang sungai Tigris dan Efrat masih kita kenal pasti. Cuma yang Hawila sama Gihon itu kita tidak begitu tahu sungai itu sudah di mana. Tapi Tigris dan Efrat dalam kitab Wahyu mengatakan tentara sebesar 200 juta akan melewati. Mereka akan dari timur, mereka akan lewat ini sungai Efrat. Jadi masih berkenan. Jadi supaya kamu tahu di sini sudah tercatat. Jadi maksudnya mungkin dari Iran, Irak, ini tentara yang besar akhir zaman akan sampai di Israel menyerang bangsa orang Yahudi pada akhir zaman. Sekarang ayat 15. Ini menarik. Pastor pun tidak begitu ikut nota, tapi itulah nota itu membantu kamu. Ayat 15 di sini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini saya rasa terjemahan yang cukup tepat lah ini. Jadi ada 2 kata kerja, tindakan Allah mengambil dan menempatkan. Dan manusia atau Adam juga ada 2 kata kerja, mengusahakan dan memelihara. Okay. Ayat 15 ini penting. Kenapa itu penting? 16 itu perintah Tuhan, buah semua kamu boleh makan. Ayat 17, kalau buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini ayat 17. Itulah pastor tadi beri contoh bahwa perkataan hari di sini pun adalah macam simbolik, sebab Adam tidak mati waktu dia karena orang tafsir mungkin